Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian di dalam dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi di dalam dunia ini. Dan saya mau mengambil bagian cerita sejarah tentang putra Nabi Nuh yang tidak mendapat hidayah. Kita alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan mendapat yang namanya hidayah. Ini harus kita pelihara dan kita jaga baik-baik hidayah itu. Nabi Nuh diberi umur 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapin ini umat yang kurang ajar, bandel, wajingan, tangik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rob, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruhanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa naharo. Siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabiahum fi adanihim. Tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana? No, sikat saja sudah semua ini. Bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi, lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya habisin semua. Rabbi la tasar alal ardi minal kafirin natayaro. Jangan disisakan orang-orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal, ya Rob? Pakai kayu, no. Kayunya dari mana, ya Rob? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada, ya Rob. Tanam dulu, no. Bayangkan, membuatkan kapal, kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan itu bukan bin salah bin abrakadabra. Perjuangan itu proses, ada keringat, ada air mata, bahkan ada darah, tempo nyawa. Itulah perjuangan. Tebang pohon, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Woi, Nuh, makin gila. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rob. Naik Nuh, naik orang-orang yang beriman bersamamu, naik binatang serba sepasang. Naik Nuh, naik orang-orang yang beriman, binatang serba sepasang.
Gerimis mulai turun. Setelah kapal terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Masudin ada? Ada. Orang-orang tua dan anak-anak kecil sudah naik. Oke, sip dah. Oh ya, Kan'an anak saya ikut gak naik kapal bersama kami? Kami tidak lihat, Nuh. Turun ke bawah. Ada Kan'an? Saya tidak lihat, Nuh. Naik ke atas guritan, kelihatan Kan'an tidak ikut naik kapal. Kumpul dengan orang-orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan. Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid. Kumpul dengan orang-orang kafir tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, ya bunnayarkam ma'ana. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Menjawab Kan'an di bawah, tidak mau pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papa, sa'awi ila jablin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung yang tinggi. Gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar. Ya Allah, kalau orang kafir yang tenggelam memang saya yang minta, tapi Kan'an anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu sholih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana ulid wa anta tulid wallahu fa'alun lima yulid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan, dan kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek kita di musim hujan, kita ini menghadapi banjir, dan bukan banjir air saja, banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal, tolong kontrol anak-anak kita, tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal, banjir. Dan ditutup ayat ini dengan tasakur dan tafakur, mensyukuri nikmat. Saya ingatkan, nikmat bisa berubah menjadi ajab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat banyak yang masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur. Orang alim, kiai bisa masuk surga karena ilmunya. Orang alim pun bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur. Sayyidul qaumi khatimuhum. Pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat. Itu pelayan yang harus melayani, bukan minta dilayani. Kembali kepada fitrah kita kepada manusia, fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan, kembali kepada fitrah seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khalaf, ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan, kecenderungan kepada kebaikan, itu juga fitrah. Kembali kepada fitrah kita kepada manusia untuk berbuat baik. Kita lahir bayi, tidak punya dosa, betul. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Kalau harta warisan ada, dosa warisan tidak. Karena itu dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu Menteri Keuangan nomor 1 masuk surga.
Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat langsung kepada Allah, sunder calon. Lalu soalnya kemudian kita kan gak hanya bersalah kepada Allah, kita ini juga bergaul dengan sesama manusia. Betul? Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, "Addadruna manil muklis?" Saudara-saudara tahu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah, kata Rasul. Innal mukhlisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, dan membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara sisi yang lain, sebelah kiri, orang ini datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita, kata Nabi? Setelah bumi serta isinya dihancurkan oleh penciptanya, saat itulah orang yang mati akan mengalami hidup kembali. Allah berikan tanggung jawabnya atas segala perbuatannya. Lidah tiada lagi berguna, tangan dan kaki yang berbicara. Halal dan haram yang engkau dustakan, tak akan pernah engkau dustakan. Semua akan jelas terbukti, tiada satupun yang tersembunyi. Tangan dan kaki menjadi saksi dikala hidup sesudah mati. Tuhan, ini pahala sholat saya, ini sholat yang wajib, ini sholat yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin sholat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya nuntut keadilan. Betul? Iya Tuhan, sini pahala sholatmu kasih. Tuhan, ini pahala puasa saya, ini yang wajib Ramadannya, sunat 6 hari Syawalnya, Senin Kemisnya, ini Tuhan. Datang orang, sebentar Tuhan, kenapa? Dia memang rajin berpuasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang kedai, hancur nama saya karenanya. Sekarang saya nuntut keadilan, karena waktu itu di dunia cuma banyak pengadil, tapi tidak ada keadilan. Benar? Iya Tuhan, sini pahala puasamu kasih. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang orang, Tuhan, dia memang suka zakat, tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya, nuntut keadilan. Sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Tahu kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Jadi penting kita sesama manusia salinglah rukun dan jangan pelotot-pelototan terus. Ada baiknya saya ceritakan sebuah hadis lagi. Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ada apa ya Rasul? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa kepada Allah. Hai Rasul, kekasih Allah, aku mau memohon kepada Allah, mau ku aminkan? Silakan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa iya doanya ditolak? Dan apa isi doanya? Yang pertama, waktu itu 1 Syawal, waktu doanya malaikat Jibril, ya Allah, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu kalau kita jauh dari orang tua, kita buru-buru mudik untuk menemui orang tua kita.
Dan yang kedua, ya Rob, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Ada ibu-ibu tanya, gimana kalau suami yang durhaka kepada istrinya? Hadisnya tidak menjelaskan itu. Yang jelas itu suami presiden rumah tangga yang dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Istri swarga manut neraka katut. Ketika pulang Isra Mi'raj saja Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Laki bagaimana ya Rasul? Laki juga tidak sedikit, cuman kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Apa mereka tidak ngaji? Rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yafurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih kepada suami. Dan yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada yang minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada yang dimintai maaf. Dan puasa adalah menempatkan nafsu pada tempatnya. Puasa itu bukan menghilangkan nafsu. Puasa itu mengendalikan nafsu. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik leher. Kalau belum waktunya adzan maghrib, sabar. Dan puasa itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disanjung orang, melainkan karena melaksanakan perintah Allah berdasarkan keikhlasan. Dan cukup di sini saja. Semoga pembicaraan saya bermanfaat bagi umat Islam. Amin.